Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kuliah sistem basis data. Kali ini kita akan membahas tentang keamanan basis data. Outline materi yang akan disampaikan adalah tentang isu keamanan basis data, yang kedua tentang metode keamanan basis data, yang ketiga SQL injection, dan yang keempat adalah tantangan pada keamanan basis data. Jadi keamanan basis data ini merupakan suatu proteksi terhadap penguasaan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak memiliki kewenangan. Nah, jadi di sini keamanan basis data itu terbagi menjadi beberapa segmen. Jadi di sisi jaringan dan komunikasi itu bisa jadi karena kabel yang tidak terkoneksi atau terkena radiasi. Nah, di bagian perangkat keras itu bisa jadi ada gangguan karena banjir, kebakaran, bom, pencurian listrik, dan sebagainya. Nah, kemudian dari database itu sendiri, itu ada aturan atau amandemen yang tidak diotorisasi, duplikat data, pencurian data, kehilangan data, bisa jadi juga akibat gangguan listrik. Nah, di bagian DBMS atau dan program aplikasi itu adanya kesalahan mekanisme keamanan, akses yang terlalu luas, pencurian program, juga kesalahan program. Nah, kemudian dari database administrator itu karena kesalahan di kebijakan keamanan dan prosedur. Nah, kemudian kalau dari programmer itu sendiri, dalam hal pembuatan password, kemudian dia membuat program yang tidak aman, mudah dibobol, kemudian stafnya yang tidak di-training dengan baik, kemudian kebijakan keamanan dan prosedur, juga adanya pemogokan staf. Nah, kalau di pengguna akhir atau end user, ini gangguan keamanan itu bisa jadi karena dia menggunakan hak akses orang lain, melihat dan menutup data yang tidak diotorisasi, staf tidak di-training dengan baik, kemudian pemasukan data yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak, adanya virus, adanya pemerasan. Nah, mengapa masalah keamanan basis data menjadi penting? Karena yang pertama, kemampuan menyediakan informasi dengan cepat dan akurat itu merupakan kebutuhan dalam information-based society. Nah, kemudian informasi ini sangat penting, jadi hanya boleh diakses oleh orang yang terotorisasi atau orang yang berhak saja. Kemudian adanya trade secret, pencurian informasi, kemudian nilai informasinya itu dijual, jadi ada nilai ekonomisnya. Nah, kemudian penyalahgunaan database itu bisa jadi karena tidak disengaja dan disengaja. Nah, yang tidak disengaja ini jenisnya ada kerusakan selama proses transaksi, adanya anomali yang disebabkan oleh akses database yang konkuren, anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer, kemudian logika error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi database. Kemudian yang disengaja jenisnya pengambilan data atau pembacaan data oleh pihak yang tidak berwenang, pengubahan data oleh pihak yang tidak berwenang, dan penghapusan data oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, keamanan database ini terkait dengan yang pertama pencurian dan penipuan atau theft and fraud. Jadi banyak pencurian data dan penipuan yang terkait dengan data. Nah, kemudian kehilangan kerahasiaan atau loss of confidentiality. Jadi data yang semestinya privat itu bisa diketahui oleh pihak lain seperti itu. Kemudian kehilangan keleluasaan pribadi atau loss of privacy karena data bisa dilihat oleh orang lain. Data misalnya di toko online itu data pembelian kita, data password dan sebagainya itu bisa diketahui oleh pihak lain. Kemudian kehilangan integrity atau loss of integrity, kehilangan ketersediaan atau loss of availability. Jadi kehilangan ketersediaan ini mungkin karena datanya dicuri, jadi pada saat kita ingin menggunakan data tersebut, data itu sudah hilang.
Nah, kemudian tingkatan pada keamanan database ini yang pertama fisik. Nah, itu lokasi di mana terdapat sistem komputer. Nah, itu harus diamankan secara fisik terhadap serangan perusak. Kemudian manusia. Nah, wewenang pemakai atau hak akses ini harus dilakukan dengan berhati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh pemakai yang tidak berwenang. Kemudian dari sisi sistem operasi, nah kelemahan pada sistem operasi ini memungkinkan pengaksesan data oleh pihak yang tidak berwenang karena hampir seluruh jaringan database menggunakan akses jarak jauh. Nah, kemudian dari sisi sistem database ini kita butuh pengaturan hak pemakai dengan baik. Nah, ini skema keamanan database. Nah, ini ada database. Nah, kita mengamankan database itu dengan otorisasi dan hak akses. Nah, kemudian kita mengamankan jaringan lokalnya. Nah, kemudian ini jaringan lokal. Nah, kemudian untuk keluar ini ada firewall. Firewall baik di sisi komputernya maupun di jaringannya. Nah, kemudian data ini kalau dia mau keluar, dia harus melewati ini, enkripsi terlebih dahulu. Jadi dari firewall dicek, kemudian setelah aman dia dienkripsi dulu. Dienkripsi, nah baru dibaca oleh remote client. Nah, metode keamanan data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, otorisasi dan hak akses. Kemudian yang kedua bisa juga dengan membuat tabel view, yang ketiga enkripsi, yang keempat dengan menggunakan firewall. Otorisasi dan akses. Otorisasi adalah pemberian wewenang atau hak istimewa untuk mengakses sistem atau objek pada database. Nah, otorisasi ini bisa diberikan dengan perintah grant atau revoke kepada user tertentu. Nah, ini adalah sintaksnya. Jadi grant itu untuk memberikan wewenang kepada pemakai, sintaksnya sebagai berikut. Grant, kemudian diikuti privilege list, on, nah kemudian nama relasi atau nama view, to, nah di sini nama usernya. Nah, ini contohnya. Grant, select, on, as, to, Budi. Jadi ini memberikan privilege untuk select pada tabel atau view yang namanya S kepada si user namanya Budi. Nah, berikutnya grant select update status kota on S to Ali Budi. Jadi ini memberikan privilege berupa select dan update pada atribut status kota pada tabel S kepada Ali dan Budi. Nah, kemudian revoke. Revoke ini adalah untuk mencabut wewenang yang dimiliki oleh pemakai. Nah, sintaksnya revoke privilege list on nama relasi atau view from nama pemakai. Nah, ini contohnya revoke select on S from Budi. Jadi ini menghapus privilege-nya si Budi dari tabel S. Jadi si Budi sudah tidak bisa lagi melakukan query pada tabel S. Nah, privilege list di sini bisa diisi dengan select, read, insert, drop, delete, index, alteration, dan resource. Nah, kemudian untuk membuat tabel view, nah pembuatan tabel view ini merupakan metode pembatasan bagi pengguna untuk mendapatkan model database yang sesuai dengan kebutuhan perorangan. Jadi metode ini dapat menyembunyikan data yang tidak digunakan atau tidak perlu dilihat oleh pengguna. Nah, pada contoh kali ini kita akan membuat view untuk menyimpan informasi detail mahasiswa, dan ini melibatkan dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel prodi. Jadi ini perintahnya create view V detail mahasiswa. Jadi ini nama view-nya V detail MHS S. Nah, ini select M name, M nama, M alamat, P nama prodi, P jurusan from mahasiswa, M prodi, P where
M kode prodi sama dengan P kode prodi. Nah, jadi ini view-nya berupa untuk menampilkan NIM, nama, alamat, nama prodi, dan jurusan dari tabel mahasiswa dan tabel prodi. Nah, kemudian metode berikutnya untuk pengamanan data adalah enkripsi. Jadi, enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dilakukan dekripsi atau kebalikan dari proses enkripsi itu. Nah, enkripsi ini terdiri dari penerapan algoritma enkripsi menggunakan beberapa kunci enkripsi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian data yang dihasilkan harus didekripsi untuk menggunakan kunci dekripsi untuk memulihkan ke data aslinya. Jadi ini kita lihat di sini skema enkripsi. Jadi ini sender atau pengirim, ini mengirimkan berupa teks. Nah, teks yang sebelum dienkripsi disebut dengan plain text. Kemudian dilakukan enkripsi. Enkripsi ini dengan algoritma enkripsi bisa DEA, AES atau model enkripsi yang lain. Nah, kemudian setelah di-encrypt, ini penerima akan menerima public key. Nah, kemudian hasil enkripsi plain text tadi, plain text yang sudah di-enkripsi disebut sebagai ciphertext. Nah, ciphertext di sini kemudian dikirimkan. Nah, si resipien atau penerima ini menggunakan private key untuk mendekripsikan ciphertext tadi supaya ciphertext tadi menjadi plain text dan bisa dibaca. Nah, kemudian enkripsi ada macamnya, enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Jadi enkripsi simetris adalah enkripsi yang menggunakan satu keyword yang sama untuk mengenkripsi plain text dan mendekripsi ciphertext. Jadi ini kuncinya sama. Nah, contohnya algoritma yang menggunakan enkripsi simetris adalah Caesar, Blowfish, dan AES. Nah, kelemahan dari enkripsi ini adalah jika satu keyword tersebut diketahui pihak lain, maka pihak tersebut dapat mendekripsi pesan yang terkirim. Nah, kemudian enkripsi yang asimetris ini adalah enkripsi yang menggunakan dua keyword yang berbeda. Jadi ada public key dan ada private key. Nah, ini dikenal sebagai end-to-end encryption. Dan algoritma contohnya yang menggunakan enkripsi asimetris adalah RSA. Keamanan lainnya adalah firewall. Nah, jadi firewall ini merupakan sistem keamanan pada jaringan komputer yang berfungsi melindungi komputer itu dari beragam jenis serangan dari komputer luar. Nah, fungsinya adalah yang pertama mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Yang kedua, melakukan proses inspeksi paket. Yang ketiga, melakukan stateful packet inspection. Kemudian yang keempat, melakukan autentikasi terhadap akses. Kemudian yang kelima, melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Nah, jenis firewall ini ada dua, jadi dilihat dari komputernya. Ada personal firewall itu untuk melindungi PC atau personal komputer. Nah, kemudian kalau network firewall itu firewall yang untuk melindungi jaringan. Nah, kemudian metode ini SQL injection. Nah, jadi ini adalah metode untuk gangguan keamanan database yang paling umum terjadi. Nah, jadi ini SQL injection ini dilakukan dengan cara menyalahgunakan celah keamanan yang ada pada lapisan basis data pada sebuah aplikasi. Nah, metode SQL injection ini ada 3 jenis. Yang pertama manipulasi SQL, yang kemudian yang kedua kode injection, kemudian yang ketiga function call injection. Nah, cara kerja SQL injection adalah sebagai berikut. Jadi, ini misalkan ada sebuah aplikasi yang berkomunikasi dengan database melalui SQL query. Nah, jadi aplikasi ini berkomunikasi dengan database-nya. Aplikasi melakukan query, kemudian database mengirimkan datanya sesuai dengan query-nya tersebut. Nah, kemudian
SQL injection ini terjadi saat aplikasi ini tidak memiliki proteksi terhadap SQL query yang berbahaya. Nah, penyerang ini menggunakan query berbahaya untuk mendapatkan informasi dari database. Nah, kemudian proses SQL injection adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini pengguna aplikasi. Nah, dia mengisikan username dan password ke dalam web server. Nah, kemudian ini aplikasi tadi akan mengecek apakah yang dimasukkan ini password yang sebenarnya atau tidak. Kemudian SQL server atau server database ini akan mengakses kondisi. Nah, kemudian ada hacker yang dia mengirimkan malicious codes atau kode-kode yang berbahaya menggunakan SQL injection. Sama juga dia nanti akan melalui pengecekan password. Nah, kemudian hacker tadi bisa melakukan login ke dalam SQL server ini menggunakan SQL injection. Jadi dia bisa masuk ke dalam database-nya. Nah, kemudian cara mencegah SQL injection, ini ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan parameterized query, yang kemudian yang kedua melakukan validasi input pengguna, kemudian memberikan batasan hak akses kepada user, kemudian menyembunyikan pesan error, kemudian memberikan enkripsi pada database, jadi data yang tersimpan di dalam database dienkripsi terlebih dahulu baru disimpan. Nah, kemudian mengunci database supaya tidak bisa dilakukan manipulasi data sembarangan. Nah, kemudian tantangan pada keamanan basis data. Jadi pada masa kini ini ada beberapa tantangan untuk keamanan basis data. Yang pertama adalah terletak pada kualitas data atau data quality. Jadi komunitas database ini pada dasarnya membutuhkan teknik dan beberapa solusi organisasi untuk menilai dan membuktikan kualitas data. Nah, teknik ini dapat mencakup mekanisme sederhana seperti perangko berkualitas atau STEM ya, yang diposting di situs web yang berbeda atau istilahnya sertifikat. Nah, ini contohnya untuk keamanan data di sini. Sudah ada sertifikat, jadi beberapa situs yang menerapkan SSL, ini ada stem yang bisa disematkan di dalam websitenya. Nah, kemudian dengan penerapan hak atas kekayaan intelektual. Nah, jadi aspek hukum dan informasi menjadi perhatian utama organisasi. Jadi teknik watermarking untuk data relasional ini telah diusulkan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk melindungi konten, terutama konten digital, dari adanya duplikasi dan distribusi yang tidak sah dengan memungkinkan kepemilikan konten yang dapat dibuktikan. Nah, jadi misalnya ada gambar atau video. Nah, ini beberapa video di YouTube sudah menerapkan watermarking kepada videonya. Jadi ini untuk upaya melindungi hak atas kekayaan intelektual. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kelangsungan database atau database survivability. Nah, ini database ini harus dipastikan dia bisa beroperasi dan dapat melanjutkan fungsinya. Bahkan dengan kemampuan yang berkurang, meskipun terjadi peristiwa yang mengganggu seperti serangan, perang informasi, dan sebagainya. Oke, sekian penjelasan saya tentang keamanan basis data di sini. Jika ada pertanyaan bisa via Classroom atau via WA Group atau komen pada video di YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.